ibni Umar radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka bi kalimatin ihfazillaha yahfazka wa idza sa'alta fasta'ilillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dari Ibnu Umar, dia bercerita, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya pernah berada di belakang untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umar, maukah engkau ala u'allimuka, aku ajarin bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu ingin meminta, memintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jika ingin memohon pertolongan kepada Allah, maka mintalah hanya kepada Allah saja. Betul, hanya kepada Allah saja. Tiga hal ini kiranya menjadi satu pilar buat para pengusaha. Jagain Allah, hak-haknya Allah jangan diabaikan. Maka insya Allah, Allah akan menjaga bisnis Anda semua. Langkah Anda, ikhtiar Anda, bahkan hidup Anda, Allah akan jaga. Tapi jagain dong Allah. Jagain Allah itu apa maknanya? Maknanya diantaranya adalah jaga hak-haknya Allah, jaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka sungguh Allah akan menjaga kita. Azan, dur, sholat. Kalau perlu sebelum waktunya, sebelum azan datang, kita sudah bergegas dulu untuk menyambut datangnya Allah. Kita wudhu, kita gelar sejadah, kemudian kita sholat. Allah menyuruh kita mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutin itu sunnah-sunnah Rasulullah karena Allah memerintahkan kita mencintai Rasulullah. Tidak ada salat fardu kecuali kita iringi kemudian dengan salat-salat sunnah. Ihfazillah yahfazka, itu kejagain Allah. Kita jaga jangan sampai kita punya hidup mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai rezeki dari Allah untuk hal-hal yang positif, untuk membiayai anak-anak kita kuliah, sekolah, mengaji, memberi nafkah. Kita punya keluarga yang itulah Allah menyukainya. Tidak menghambur-hamburkan uang kecuali dia kemudian bermanfaat. Mengisi waktu untuk berdakwah, beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah. Kita jaga juga diri kita dari hal-hal yang membuat Allah menjadi murka. Bukan bisnis namanya kalau kemudian Allah tinggalkan kita punya bisnis. Dan adalah bisnis kalau kemudian di dalamnya ada Allah Azza wa Jalla. Kita ingat-ingat, begitu kita mau deal bisnis, sepertinya Allah nggak bakal suka, tinggal. Kenapa? Karena Allah tidak akan menjaga. Kalau Allah tidak akan menjaga, itu artinya apa? Itu artinya Allah akan meninggalkan kita. Kalau Allah meninggalkan kita, sengsara Allah kemudian yang ada. Wa idza sa'alta fas'alillah, mintalah hanya pada Allah. Jangan pergi ke dukun, jangan ke paranormal. Jangan kita percaya kepada benda-benda yang gaib, jimat-jimat yang sakti yang ya sebenarnya tidak ada kekuatan. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kemudian kita minta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberi nasihat kepada Ibnu Umar seperti saya memberi nasihat kepada anak saya. Ihfazillaha yahfazka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kemudian engkau kepengen
nggak ada pertolongan. Maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah fi haditsil qudsi. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Irka'ni arba'a raka'atin fi awwalin nahar, akfika akhirah." Salatlah untukku 4 rakaat. Berapa, Bang? 4 rakaat di pagi hari. Maka Allah akan mencukupkan siangmu. Itu kalau 4 rakaat tuh. Bagaimana kalau kemudian 6 rakaat? Kalau 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum, Allah akan menyempurnakan hari itu. Tumi. Weh. Jadi, kalau pegangannya seorang pengusaha itu sholat duhanya jangan 2. Kalau doa mah, kalau 2 rakaat ya, itu modalnya modal minimalis. Bang bisa naik? Lihat nih ya, lihat nih. 1 tangga beda dong sama 2 tangga. Lagi, Bang. Terus 2 tangga beda dong dengan 3 tangga. Lagi. Ya, Papa pegangin. Beda. Semakin banyak rakaatnya semakin oke, iya kan? Diri. Bisa? Sini, Papa pegangin. Hop. 2 rakaat tentu saja beda dengan 4 rakaat. 4 rakaat tentu saja beda dengan 6 rakaat. Kerjakanlah sholat duha dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah betul-betul akan membuka pintu rezeki kita sebanyak tangga-tangga yang kita lalui ketika kita sholat. Insya Allah. Kita lihat ya, untuk menyiapkan sarapan pagi aja itu ada persiapan-persiapannya. Haji Zainal nyiapin apa namanya nih? Haji Wati? Hah? Sup singkong. Sup singkong. Sup singkong ini tetap harus dimasak dulu kan? Ya. Sebelum dimasak? Bersihin. Sebelum dibersihin? Beli dulu. Beli dulu. Apapun ya yang dihidangkan di sini semua perlu persiapan. Sekarang bayangkan kalau kita kemudian masuk ke dunia bisnis tanpa persiapan. Nah disinilah Allah mengajarkan kepada kita semua. Qumil laila illa qalila, bangun dulu dong malam. Itu kan persiapan, preparing to do business. Before doing business, before doing some business, we have to prepare ya, planning atau apalah yang kemudian kita bukan sembarang persiapan, tapi persiapan bersama Gusti Allah. Kalau ente nyiapin makanan sama istri, sama aneh. Tapi ketika kita sholat malam menyiapkan bisnis besok, mau deal, mau nyerahin proposal, mau apa lagi, mau menawarkan sesuatu atau mau apalah ya yang sifatnya bisnis, jangan sampai enggak Dadakan lagi ya. Jangan sampai dadakan dong. Jangan sampai kita kemudian on the spot, nggak begitu. Ustadz pernah bilang send error. Send error. Sudah di salah alamat. Ya. Salah alamat, betul. Nggak ada persiapan ya. Nggak ada persiapan. Nah itu ya, di pagi hari tentang apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha di awal waktu atau di awal pagi. Salah satu di antaranya adalah persiapan. Persiapan itu meliputi persiapan fisik dan persiapan non fisik. Bayangkan dari pagi buta kita udah sholat malam. Itu kan sebenarnya stretching ya nggak? Stretching, kita sholat malam tuh 12 rakaat, 11 rakaat kan? 8 rakaat sholat malamnya, 3 rakaat sholat witirnya. Coba bayangin gerakan-gerakannya itu kan, wih ngelebihin tai chi, ngelebihin, hah? Betul nggak Ji? Ya? Betul nggak? Kita kemudian baca Quran. Udah begitu kita jalan sholat subuh lagi. Ada sendok yang putih tadi. Kita jalan sholat subuh, sendok-sendok yang putih. Ada. Kita jalan sholat subuh, itu kan sholat subuh sendiri sudah pergerakan jantung. Yes. Allah mempersiapkan seorang pengusaha supaya jantungnya sehat. Iya. La la la